Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Maulana Hasan Basri dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan komunikasi persuasif dengan sasaran usia produktif, yaitu para pelajar, mahasiswa, dan pekerja-pekerja muda. Dengan tema yang saya angkat adalah mengapa usia produktif harus menguasai public speaking. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan 3 unsur komunikasi persuasif, yaitu logika, emosi, dan kredibilitas. Poin pertama yaitu logika, atau bisa kita sebut dari logos, yang dimana secara logis kemampuan public speaking sangat dibutuhkan pada usia produktif. Saat kita kuliah, kita harus presentasi, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Ketika memasuki dunia kerja, kita akan menghadapi wawancara, rapat, atau bahkan presentasi proyek, hingga berkomunikasi dengan klien atau rekan-rekan kerja kita. Seseorang yang mampu menyampaikan ide dengan jelas akan lebih mudah dipahami dan lebih dipercaya, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dalam karir tersebut. Oleh karena itu, belajar public speaking bukan hanya menambah kemampuan berbicara, tetapi juga menjadi investasi untuk masa depan. Lalu, ada juga poin yang kedua, yaitu emosi, atau bisa kita sebut pathos, yang dimana teman-teman mungkin ada di antara kita yang merasa gugup atau pada saat kita berbicara di depan kelas, saat kita harus menyampaikan pendapat dalam sebuah diskusi. Saya juga pernah di posisi seperti itu, karena dulu saya termasuk pribadi yang sangat amat pendiam. Jadi saya lebih memilih diam karena takut salah dan takut dinilai orang lain. Namun setelah mulai belajar public speaking dan terus berlatih, saya menyadari bahwasannya rasa takut itu perlahan bisa dikalahkan. Sekarang saya lebih percaya diri untuk berbicara, lebih percaya diri, dan tidak lagi takut mencoba untuk kesempatan baru itu. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan salah satu kesempatan, baik itu sedikit pun. Jadi saya juga percaya bahwasannya banyak anak muda yang memiliki potensi yang sangat amat luar biasa, tetapi potensi tersebut akan sulit terlihat jika kita tidak berani menyampaikannya atau kita mengeluarkannya. Dalam artian kita hanya memendamnya sendiri dan bisa dibilang takut untuk maju ke depan. Lalu ada juga poin yang ketiga, yaitu kredibilitas, atau kita bisa bilang itu etos. Yang dimana saya bukan seorang motivator ataupun pembicara profesional, namun saya menyampaikan hal ini berdasarkan pengalaman saya yang saya alami sendiri. Saya merasakan perubahan dari diri saya, seseorang yang dimana saya kurang percaya diri menjadi pribadi yang lebih baik untuk berbicara di depan orang banyak. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui proses-proses pembelajaran ataupun latihan mandiri dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Karena itulah saya yakin bahwasannya siapapun yang bakalan termasuk kepada kita yang berada di usia produktif dapat mengembangkan kemampuan public speaking, karena jika memiliki kemauan untuk terus belajar. Sebagai penutup, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk mulai melatih public speaking, karena dari sejak sekarang ataupun hari besok, jangan menunggu sampai lulus kuliah ataupun mulai bekerja. Semakin cepat kita belajar, semakin besar kesempatan yang kita miliki untuk berkembang, membangun relasi, dan meraih berbagai peluang di masa depan. Karena hal itulah kita harus keluar dari zona zaman tersebut. Dan ingatlah bahwasannya kemampuan berbicara bukan hanya tentang mengeluarkan kata-kata, tetapi juga tentang menyampaikan nilai ataupun membangun kepercayaan dan membuka pintu kesempatan. Karena dalam perkataan kita harus ada makna. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.